Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas isi Ka'bah yang sebenarnya yang jarang diketahui oleh umat Islam. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Ka'bah atau Baitullah merupakan tempat suci bagi umat Islam yang letaknya sendiri berada di pusat Masjid Agung di Mekah, Arab Saudi. Umat Muslim mengerjakan sholat dengan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat atau pusat arah untuk menjalankan sholat. Baitullah atau Ka'bah ditutupi dengan kain sutra hitam suci yang disebut kiswah. Dalam sejarahnya, Ka'bah memegang peranan penting dalam perjalanan budaya dan tradisi Islam. Menyadur dari Arab News, isi Ka'bah sebenarnya tidak ada benda-benda yang begitu istimewa. Interiornya hanya berisi 3 pilar yang menopang atap dan sejumlah lampu perak dan emas yang digantung. Tidak ada benda-benda antik atau berharga yang ada di dalam bangunan ini. Arsitektur bangunan yang memiliki rongga udara dan terlihat hampa tersebut malah memberikan suasana yang berbeda dari bangunan yang lain. Justru kekosongan yang ada di dalam Ka'bah seolah menunjukkan bahwa manusia yang hidup di dunia ini hanya diciptakan dari segumpal darah dan dilahirkan dalam sebuah kekosongan yang pada akhirnya menjadi tujuan kita dalam menjalani kehidupan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, dari dalam Ka'bah kita dapat melihat setiap sudut Masjidil Haram dari seluruh penjuru dan seluas mata memandang, memberikan pelajaran bahwa kuasa Allah yang menciptakan kita dapat melihat dan sifat Allah yang maha melihat akan menjadi pengingat kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Dalam sejarahnya, Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah pernah ada ketika Nabi Adam turun ke bumi. Allah memperbolehkan Nabi Adam membangun bangunan yang menirukan arsy sebagai tempatnya beribadah. Namun bangunan tersebut hancur ketika bencana air bah datang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian Ka'bah dibangun dan disempurnakan di masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah juga merupakan tempat tawaf atau mengelilinginya yang menjadi salah satu rukun dari haji dan rukun umrah dan syarat untuk menjadi tamu Allah yang mabrur. Di masa kini, Ka'bah adalah menjadi salah satu bangunan di dunia dengan keindahan dan kemegahan yang tiada tara. Tempat tersebut menjadi impian semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Lalu, apa sebenarnya isi di dalam Ka'bah sebenarnya yang sangat jarang diketahui, bahkan oleh umat Islam itu sendiri? Secara teknis, umat Islam tidak diizinkan masuk di dalam Ka'bah suci. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat tentang siapa saja yang bisa memasuki Ka'bah dan siapa saja yang tidak diizinkan. Saat ini hanya pejabat muslim yang diizinkan masuk ke Ka'bah untuk menunaikan sholat. Namun di era saat ini, kita sebagai umat Islam bisa melihat isi Ka'bah melalui foto-foto yang tersebar di internet. Ada beberapa bagian penting yang ada di dalam Ka'bah. Bahkan di dalamnya ada suatu tempat yang digunakan
oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Berikut beberapa bagian penting Ka'bah yang dilansir dari situs The Islamic Information. Kunci Ka'bah. Sejak dahulu kala, pemegang kunci Ka'bah itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun penaklukan Mekah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menitipkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Abi Talha, yang merupakan keturunan dari keluarga Saibi, yang juga menjaga kunci tersebut sebelum masuknya Islam ke dunia. Lalu isi Ka'bah yang kedua adalah merupakan kotak marmer yang ada di dalamnya. Tidak banyak barang di dalam Ka'bah. Salah satu barang yang ada di dalamnya adalah sebuah kotak marmer yang terletak di sebelah kanan pintu Ka'bah. Kotak tersebut digunakan untuk menyimpan minyak dan wewangian yang digunakan untuk membasuh dan membersihkan bagian dalam Ka'bah. Kemudian yang ketiga, pintu di dalam Ka'bah. Ka'bah kerap dijelaskan memiliki banyak pintu, selain yang bisa dilihat jamaah karena berada di dinding luar Baitullah. Salah satunya adalah pintu kecil di dalam Ka'bah yang dilapisi emas dan perak. Dikutip dari The Islamic Information, pintu ini terbuat dari kayu pilihan dengan dilapisi emas dan perak dan bertuliskan ayat-ayat Allah. Pintu ini sebenarnya bukan jalan utama menuju lantai 2 Ka'bah. Isi Ka'bah selanjutnya adalah merupakan tempat sholat Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam Ka'bah. Saat memasuki Ka'bah, mata kita akan melihat pola unik yang menyerupai sajadah di lantai Ka'bah. Itu merupakan tempat sholat Nabi Muhammad SAW ketika memasuki Ka'bah usai penaklukan Mekah. Isi dalam Ka'bah selanjutnya merupakan Al-Multazam. Al-Multazam adalah sebutan untuk daerah yang berada di tengah-tengah antara sisi kiri pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Al-Multazam adalah merupakan tempat terkabulnya doa-doa kita. Dan isi Ka'bah selanjutnya adalah merupakan hiasan yang ada di dalam Ka'bah. Dekorasi ini berasal dari pemberian raja, sultan, dan para penguasa di zaman-zaman sebelumnya. Hadiah ini saat ini menjadi artefak dan tempat meletakkan pewangian dalam Ka'bah. Hiasan ini tampak tergantung di pilar-pilar Ka'bah. Subhanallah. Bagi kalian yang kebetulan melihat video ini, semoga dapat berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.